Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Saya berharap sahabat semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja dan istiqomah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Karena itulah nuansanya syariat. Sahabat, siap diskusi ngopi hari ini? Olah pikir hari ini? Kelanjutannya ingat kan? Tentang apa? Tentu saja tentang tarekat. Baik, kita mulai saja. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan agar sampai kepadanya. Tarekat ini ditempuh oleh seorang sufi berdasarkan petunjuk dari seorang guru ataupun mursyid dari masing-masing tarekat sahabat. Pastinya sahabat sudah mengenal hal tersebut. Mursyid, guru, beliaulah yang paling berjasa, yang memberikan keilmuannya agar kita tidak tersesat. Oke, selanjutnya adalah tarekat juga adalah merupakan pendidikan jiwa. Dalam hal ini, mereka yang menempuh jalan kesufian lebih mendekati suatu alam pikiran, yang mana alam tersebut dipergunakan untuk memperdalam syariat sebagai sampai kepada hakikatnya demi untuk mencapai makom ataupun ahwal tertentu. Itu. Nah, untuk mencapai tujuan pastinya memerlukan jalan ataupun cara. Ya kan sahabat? Untuk mencapai tujuan memerlukan cara, pasti itu. Memerlukan jalan. Nah, tanpa mengetahui jalannya sahabat, pasti sulit mencapai maksud ataupun tujuan yang diinginkan. Ya apa ya? Silakan komen. Itulah tarekat. Nah, satu lagi sahabat, persamaan tarekat itu ada sesuatu, yaitu mazhab. Sama, artinya juga jalan. Sama sahabat, jalan juga. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jalan, ya, mengetahui adanya jalan, pastinya memerlukan cara untuk melintas agar ketika melalui jalan tersebut tidak tersesat. Nah, karena tujuannya adalah kebenaran, ya, tujuannya kebenaran. Nggak main-main sahabat, kebenaran ilahi, begitu. Jadi nggak bisa sembrono kita. Nah, untuk itu maka cara melintasi jalan tersebut harus dengan benar. Begitu. Jadi sama-sama kita introspeksi itu. Apakah cara yang kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu apakah sudah benar ataukah belum? Ayo kita kaji lagi. Kita introspeksi lagi. Itu sahabat. Jadi bisa mumpuni nanti ke depannya kalau kita belajar tentang tarekat ini. Nah, untuk ini harus ada persiapan batin sahabat. Karena persiapan batin yang dimaksud adalah sikap yang benar. Sikap daripada hati yang demikian tidak akan pernah bisa tampil dengan sendirinya tanpa melalui latihan-latihan tertentu dan cara-cara tertentu. Itu yang perlu diingat, dan itu tidak mudah. Harus berlatih terus, berlatih begitu. Kenapa? Karena penekanan tarekat itu merupakan petunjuk dalam melakukan ibadah sahabat sesuai dengan ajaran yang ditentukan, yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau pernah mengajarkan kepada para sahabat, dari sahabat diajarkan lagi kepada para tabi'in, dari tabi'in terus turun temurun sampai kepada guru-guru ataupun mursyid.
Nah, dengan demikian, peraturan-peraturan yang terdapat dalam ilmu syariat dapat dikerjakan pelaksanaannya. Gitu. Masuk akal bukan? Tentu sahabat, kalau kita diskusi akan lebih ringan. Jadi ketika kita beragama itu kita tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena kita menggunakan cara yang benar. Penempatan sikap hati juga kita berusaha untuk selalu bisa bersikap yang benar. Seperti yang dicontohkan Rasulullah itu tadi. Nah, satu lagi sahabat, seseorang yang masuk ke tarekat itu dinamakan salib. Artinya apa? Artinya orang yang berjalan. Gitu. Sedangkan cara yang ditempuh yang kita bahas dari tadi, caranya bagaimana Pak? Caranya bagaimana? Nah, cara yang ditempuh tersebut dinamakan suluk. Tuh. Suluk itu bagaimana? Khalwat, muhasabah, ya, mujahadah. Karena dalam proses menuju hakikat itu, sahabat sekalian, dengan melaksanakan syariat tentu harus berdasarkan tata cara yang telah digariskan di dalam ajaran agama. Tuh, digaris bawahi. Dan dilakukan hanya karena penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nah, perjalanan menuju Allah itulah yang dimaksud dengan tarekat di dalam tasawuf. Perjalanan menuju Allah itu yang dimaksud adalah tarekat di dalam tasawuf. Silahkan sahabat komen, mengemukakan pendapat-pendapat, ataupun sahabat memiliki masukan-masukan, silahkan komen. Nah, selanjutnya tarekat di sini dimulai bersifat daripada batiniah dan tidak lagi bersifat eksoterik. Eksoterik itu apa? Lahiriah atau zohir. Kenapa? Tentu saja karena membicarakan batiniah sudah bukan lagi membicarakan lahiriah. Sedangkan kalau kita membicarakan sebelumnya adalah syariat yang berisi tata aturan, otomatis itu berfungsi untuk kegiatan lahiriah. Kalau sudah batiniah, kita harus memiliki guru. Nah, jadi banyak sekali nuansa-nuansa di dalam pendidikan jiwa sahabat, karena kita tadi sudah singgung bahwasanya tarekat itu adalah pendidikan jiwa spiritual. Tentu akan menyinggung akhlak, karena mereka semua yang melakukan itu sedang menempuh hidup sebagai seorang sufi. Nah, selanjutnya sahabat, bagi orang sufi kehidupan ini penuh dengan rahasia-rahasia yang tertutup oleh dinding-dinding. Dinding tersebut diantaranya adalah hawa nafsu daripada manusia itu sendiri. Keinginan, kemewahan hidup, masih punya hasrat terhadap duniawi, dan rahasia-rahasia tersebut tersingkap dan kita dapat melihat atau merasa, bahkan sahabat, berhubungan langsung jika hanya kita mau menempuh jalannya, jalan dari ridho ilahi. Begitu, jadi akan lebih mudah, dunia itu akan kita sentuh lebih mudah gitu, tanpa terpengaruh hawa nafsu, karena kita singkap itu hawa nafsu itu. Nah, jalan tersebutlah yang dinamai tarekat sahabat. Banyak sekali sih sahabat ya metode yang ditempuh oleh kaum sufi itu, yang digunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian dari mereka selalu berada dalam keadaan zikir,
berada dalam keadaan zikir kepada Allah, selalu melatih diri, riyadhah, ya. Bahkan selalu bersungguh-sungguh membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan hawa nafsu, ya. Yang dimaksud di situ adalah mujahadah. Bahkan ada lagi sahabat, para salik itu melalui metode 7. Metode 7 itu apa? Nah, ini pertama, memperingati diri, ya, atau dimaksud dari situ adalah musyaratah. Apa? Memperingati diri atau musyaratah. Kedua, mengawasi diri atau muraqabah. Mengawasi diri atau muraqabah. Selanjutnya, ketiga, introspeksi diri atau muhasabah. Keempat, menghukum diri atau muakabah. Jadi kita harus kita hukum, kita didik itu sahabat. Kemudian kesungguhan lahir dan batin atau mujahadah. Yang paling penting adalah menyesali diri atau mu'atabah. Dan terakhir adalah pembukaan hijab, itu yang ketujuh. Pembukaan hijab atau mukasyafah. Gitu sahabat. Nah, bersamaan dengan itu, ya, orang-orang yang sedang menjalankan laku tasawuf akan melintasi tingkatan-tingkatan ataupun makomat yang berupa taubat, sabar, ridho, zuhud, mahabbah, makrifah, dan sebagainya. Banyak sekali. Laku ini, laku batiniah ini hanya boleh dilakukan bila sahabat semuanya memiliki seorang mursyid ataupun guru. Untuk apa? Menolong kita. Menolong kita menunjukkan jalan ketika melakukan ini agar bisa mampu menyingkap dinding-dinding yang menyekat, yaitu dinding hawa nafsu. Itu sahabat. Kalau sudah tersekat, kita lebih mudah melihat dunia. Kita lebih terikat lagi, lebih dekat dengan ilahi. Yang paling penting. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya berharap ini merupakan kajian yang baik. Diambil nilai positifnya, buang nilai negatifnya. Saya yakin sahabat lebih bijak menentukan pilihan. Bagaimana kita yang seharusnya beragama untuk memperbaiki diri agar agama kita lebih baik lagi. Baik sahabat, ini adalah konten hiburan dan merupakan edukasi. Sekali lagi, saya mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang sopan ataupun kata-kata yang dianggap tidak baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.